Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali bersama Bu Asih di video pembelajaran kimia kelas 11 untuk melanjutkan pembelajaran kimia. Dan kali ini kita akan membahas larutan penyangga. Anak-anakku semua, tentu kalian pernah ataupun sering menggunakan obat tetes mata ini. Atau juga kalian pernah menggunakan ataupun melihat orang sakit diberi cairan infus. Atau ini mungkin pernah melihat seorang petugas kesehatan meneteskan suatu larutan pada alat rapid test untuk mengidentifikasi keberadaan antigen dalam darah. Nah, ini semua berhubungan dengan topik yang akan kita pelajari. Iya, obat-obatan seperti obat tetes mata, obat suntik, dan cairan infus harus mempunyai pH yang sesuai dengan pH cairan tubuh dan selalu mempunyai pH tetap agar tidak menimbulkan dampak negatif. Nah, untuk menjaga agar pH larutan tersebut berada pada angka kisaran tertentu atau tetap, maka diperlukan suatu sistem yang dapat mempertahankan nilai pH, yaitu yang disebut dengan larutan penyangga. Larutan penyangga selain digunakan dalam bidang farmasi, juga digunakan dalam berbagai bidang. Antara lain dalam bidang industri pengalengan buah-buahan, juga membutuhkan larutan penyangga. Ada di situ larutan penyangga asam sitrat dan natrium sitrat yang berfungsi sebagai pengawet untuk mengatur tingkat keasaman atau pH. Larutan penyangga sangat penting dalam kehidupan sehari-hari. Dan yang tak kalah penting, ternyata dalam tubuh kita pun terdapat sistem penyangga yang dapat menahan perubahan pH, sehingga efek yang tidak diinginkan dapat dihindari. Nah, tentu kalian bertanya, apa itu larutan penyangga? Zat-zat apa saja yang taruh di dalam larutan penyangga? Dan bagaimana cara pembuatan serta penentuan pH-nya? Dan lain sebagainya. Nah, pertanyaan-pertanyaan itu akan terjawab apabila kalian menyimak baik-baik video berikut ini. Baik, sebelum kita bahas, silakan dicermati untuk peta konsepnya terlebih dahulu. Oke, kita akan langsung membahas tentang pengertian, komponen, serta prinsip kerja larutan penyangga. Yang pertama untuk pengertian larutan penyangga, yaitu larutan yang mampu mempertahankan atau menyangga pH sistem pada kisarannya apabila terjadi penambahan sedikit asam, penambahan sedikit basa, atau terjadi pengenceran. Atau bisa pula diartikan larutan yang terbentuk dari campuran asam lemah dengan basa konjugasinya atau campuran basa lemah dan asam konjugasinya. Dari contoh ini kita ketahui bahwa larutan penyangga ada dua jenis, yaitu larutan penyangga asam dan larutan penyangga basa. Larutan penyangga disebut pula dengan larutan puber atau larutan dapar yang mempunyai sifat antara lain ditambah sedikit asam, sedikit basa maupun diencerkan, pH-nya tidak berubah banyak. Yang kedua, untuk komponen larutan penyangga. Untuk larutan penyangga asam, yaitu larutan yang terbentuk dari campuran asam lemah dan basa konjugasinya. Jadi komponennya berarti asam lemah, kita rumuskan Ha, dan basa konjugasinya berarti A negatif. Contoh, untuk larutan penyangga yang terbentuk dari asam asetat dan ion asetat. Ion asetat sebagai basa konjugasi bisa berasal dari garam. Bisa mungkin berasal dari litium asetat, natrium asetat, dan lain-lain. Jadi komponen larutan penyangga asam adalah asam lemah dan garamnya. Analog dengan larutan penyangga asam, maka untuk larutan penyangga basa adalah larutan yang terbentuk dari basa lemah dan asam konjugasinya, atau asam lemah dan garamnya. Yang kedua, untuk prinsip kerja sistem penyangga. Sistem penyangga bekerja melalui fenomena yang terkait dengan pengaruh ion senama. Perhatikan contoh berikut ini. Apabila di dalam suatu wadah ini dimasukkan asam asetat CH3COH, maka CH3COH akan membentuk reaksi kesetimbangan sebagai berikut. Nah, apabila di dalam wadah ini kemudian ditambahkan natrium asetat, maka berdasarkan prinsip Le Chatelier, maka adanya ion asetat ini, karena ion asetat ini berada di sebelah kanan, untuk reaksi kesetimbangan ion asetatnya bertambah, maka kesetimbangan ini akan bergeser ke kiri. Nah, jika bergeser ke kiri, maka konsentrasi ion H3O positif yang ada di sebelah kanan ini akan menjadi berkurang sebagai pengaruh dari berkurangnya CH3COH. Apabila yang dimasukkan di dalam wadah ini bukan asam asetatnya, tapi natrium asetatnya terlebih dahulu, maka natrium asetat akan terdisosiasi menjadi ion natrium dan ion asetat. Kemudian begitu ditambahkan dengan asam asetat,
maka ion asetat dari garam yang ada di dalam larutan akan menekan disosiasi asam asetat, sehingga juga menurunkan konsentrasi H3O positif. Jadi intinya, dengan adanya ion senama akan menurunkan disosiasi asam. Hal yang sama terjadi pada larutan penyangga basa. Dengan adanya ion senama akan menurunkan disosiasi basa. Ya, berikutnya akan kita pelajari tentang pembuatan larutan penyangga. Untuk larutan penyangga asam, bisa dibuat dengan dua cara, yaitu yang pertama, mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya, atau mencampurkan langsung asam lemah dan larutan garamnya. Yang kedua, mereaksikan asam lemah berlebihan dengan basa kuat. Untuk cara yang pertama, mencampurkan langsung asam lemah dan basa konjugasinya. Misalnya kita mencampurkan HCOH dengan HCOK. Langsung kedua zat ini kita masukkan dalam satu wadah, maka asam formiat akan membentuk kesetimbangan, ini ion formiat dan H positif, kemudian kalium formiatnya akan terdisosiasi menjadi ion formiat dan ion K positif. Jadi berarti di dalam wadah ini ada asam lemah dan ada basa konjugasinya. Cara yang kedua yaitu mereaksikan asam lemah berlebihan dengan basa kuat. Kalau asam lemah kita rumuskan Ha, basa kita rumuskan LOH, maka reaksi asam basa ini akan menghasilkan garam. Garam ini akan terdisosiasi menjadi ion L positif dan A negatif. Jadi berarti A negatif merupakan basa konjugasi dari asam Ha. Contoh, direaksikan HF dan NaOH. Perhatikan konsentrasi dan volumenya. Kita hitung untuk mol HF-nya ada 10 mmol, NaOH-nya ada 5 mmol. Berdasarkan persamaan reaksinya, ini koefisiennya adalah 1, 1, 1. Berarti kalau di sini tersedia HF 10 mmol, NaOH 5 mmol, maka yang bereaksi HF-nya hanya 5 mmol. Dan pada akhir reaksi ada HF masih ada 5 mmol dan NaF terbentuk 5 mmol. Jadi berarti di dalam wadah ini akan ada HF sebanyak 5 mmol dan F negatif sebanyak 5 mmol. Di mana HF ini akan membentuk reaksi kesetimbangan demikian, kemudian F ini berasal dari ion disosiasi dari NaF. Jadi NaF akan terdisosiasi menjadi Na positif dan F negatif. Jadi dalam wadah terdapat asam lemah dan basa konjugasinya. Analog dengan pembuatan larutan penyangga asam, maka untuk pembuatan larutan penyangga basa juga ada dua cara, yaitu yang pertama mencampurkan langsung basa lemah dan asam konjugasinya, atau mencampurkan langsung basa lemah dan larutan garamnya, atau yang kedua yaitu mereaksikan basa lemah berlebihan dengan asam kuat. Silakan dicermati. Ya, berikutnya kita pelajari tentang rumus pH larutan penyangga. Anak-anakku semua, pada larutan penyangga asam kita tahu ada asam lemah, di mana asam lemah itu akan membentuk reaksi kesetimbangan. Kemudian ada garam, garam akan terdisosiasi. Nah, reaksi kesetimbangan ini kita bisa menentukan tetapan kesetimbangannya, yaitu karena asam lemah kita sebut sebagai tetapan kesetimbangannya adalah Ka. Ka sama dengan ini. Nah, karena untuk menghitung pH berkaitan dengan konsentrasi H positif, maka ini bisa kita pindah ke ruas kiri. Dengan demikian, konsentrasi H positif sama dengan Ka kali konsentrasi A dibagi A negatif. Nah, di dalam larutan ini, larutan penyangga ini, A negatif ada berasal dari ionisasi asam dan disosiasi garam. Nah, karena asam ini merupakan asam lemah yang hanya terionisasi sedikit, maka A negatif ini sangat kecil sehingga diabaikan. Jadi A negatif yang ada di sini adalah A negatif dari disosiasi garam. Untuk menghitung pH larutan penyangga asam, konsentrasi H positifnya tadi dirumuskan demikian. Maka untuk menghitung H positifnya berarti sama dengan Ka kali konsentrasi asam dibagi konsentrasi basa konjugasi, atau konsentrasi asam dibagi konsentrasi garam. Nah, karena larutan penyangga ini berada dalam satu wadah, maka volumenya selalu sama. Sehingga rumus ini bisa kita jabarkan demikian.
konsentrasi H positif sama dengan Ka kali mol asam dibagi mol basa konjugasi. Atau lebih kecil lagi, milimol asam dibagi milimol basa konjugasi. Atau bisa untuk pH-nya ya, untuk pH-nya min log H positif. Seperti biasa ya, pH sama dengan min log konsentrasi H positif. Kemudian untuk pH bisa cara langsung, yaitu sama dengan pKa min log konsentrasi A dibagi A negatif. Dan ingat, untuk garam yang mempunyai basa konjugasi tingkat lebih dari 1, misalnya barium asetat, maka konsentrasi basa konjugasinya atau konsentrasi garamnya ini dikalikan dengan 2. Nah, analog dengan larutan penyangga asam, maka untuk menghitung pH larutan penyangga basa, kita tentukan OH negatifnya sama dengan Kb kali konsentrasi basa dibagi dengan asam konjugasinya. Kemudian untuk OH negatif bisa kita jabarkan demikian. Maka setelah OH negatif ditemukan, kita bisa mencari pOH. Dan untuk pH-nya adalah 14 min pOH. Sama seperti tadi, untuk garam yang punya asam konjugasi tingkat lebih dari 1, maka dikalikan dengan 2. Jadi konsentrasi garamnya atau asam konjugasinya dikalikan dengan 2. Oke, sudah cukup jelas? Baik, kita langsung ke contoh soal larutan penyangga. Silakan dicermati. Dan seperti biasa, kita tulis dulu apa yang diketahui. Diketahui ada HCOH 0,2 molar dicampur dengan HCONa 0,3 molar mempunyai pH 4. pH 4 berarti kita bisa menentukan konsentrasi ion H positif. Ada 10 pangkat min 4. Ka-nya diketahui. Yang ditanya adalah perbandingan volume asam lemah HCOH dan volume garamnya. Ya, untuk menentukan perbandingan volume, kita bisa menentukan mol dari asam maupun garamnya. Milimol ya, milimol berarti mili dikalikan molaritas. Karena volumenya belum diketahui, kita misalkan dengan Va. Kemudian untuk garamnya, kita misalkan dengan Vg. Kemudian kita bisa menuliskan rumus penentuan H positifnya. Kita masukkan angka yang sudah diketahui. Kita selesaikan, ini bisa kita coret. Kemudian ini bisa pindah ke ruas kiri, maka dihitung didapatkan perbandingan volume asam dan garamnya adalah 3:4. Cukup mudah bukan? Ya, berikutnya kita pelajari untuk sifat larutan penyangga. Di awal sudah disampaikan bahwa larutan penyangga sifatnya adalah ditambah dengan sedikit asam, basa maupun diencerkan, pH-nya tidak berubah banyak atau relatif tetap, karena perubahannya hanya sedikit. Nah, sekarang kita pelajari untuk larutan penyangga asam. Kita tahu larutan penyangga asam itu mengandung Ha dan basa konjugasi. Ha bisa membentuk reaksi kesetimbangan demikian. Dan ingat bahwa sistem penyangga ini berperan mempertahankan pH larutan melalui penetralan asam atau basa yang ditambahkan. Ya, ini konsepnya. Jadi sistem penyangga berperan mempertahankan pH larutan melalui penetralan asam atau basa yang ditambahkan. Perhatikan untuk larutan penyangga asam ini. Kalau ke dalam larutan ini ditambah dengan sedikit asam kuat atau ditambah dengan H positif. Kita lihat reaksi kesetimbangannya, H positif ada di kanan. Maka berarti kesetimbangan ini akan bergeser ke kiri. Nah, H positif yang ditambahkan ini akan bereaksi dengan A negatif, membentuk Ha atau asam lemah. Jadi berarti ketika ditambahkan H positif, maka H positif ini akan bereaksi dengan A negatif, berarti konsentrasi Ha menjadi bertambah, konsentrasi A negatif menjadi berkurang. Namun, bertambah maupun berkurangnya konsentrasi ini hanya sedikit. Nah, sekarang bagaimana kalau pada larutan penyangga ini ditambah dengan sedikit basa? Ditambah sedikit basa berarti ditambah dengan OH negatif. Nah, OH negatif ini akan bereaksi dengan Ha, membentuk A negatif plus H2O. Kesetimbangan akan bergeser ke kanan, dan karena OH negatif bereaksi dengan Ha, maka konsentrasi Ha menjadi sedikit berkurang, sedangkan konsentrasi A ini menjadi bertambah. Bertambah maupun berkurangnya hanya sedikit, sehingga bisa dikatakan kedua reaksi ini hanya sedikit berpengaruh terhadap rasio perbandingan konsentrasi Ha dan konsentrasi garamnya, sehingga relatif tidak berpengaruh pada pH larutan penyangga. Analog dengan larutan penyangga asam, maka pada larutan penyangga basa pun demikian, ditambah dengan sedikit asam maupun basa, pH-nya relatif tetap. Atau hanya sedikit ya, jadi
berubahnya hanya sedikit, jadi dianggap tetap. Oke, sekarang kita lihat untuk contoh soal pengaruh penambahan sedikit asam maupun basa pada larutan penyangga. Ya, diketahui larutan penyangga asam asetat dengan natrium asetat. Bagaimana kalau pada larutan penyangga ini ditambahkan dengan sedikit asam, yaitu 5 mili HCl 0,1 molar. Dan bagaimana pula kalau pada larutan penyangga ini ditambah dengan sedikit basa, yaitu 5 mili NaOH 0,1 molar. Nah, untuk mengetahui pH setelah penambahan, tentu kita harus menentukan dulu pH awal, pH campuran ini. Oke, kita tentukan untuk pH campurannya. Ya, campuran ini kita hitung dulu milimol asam maupun milimol garamnya. Sudah sekian, kemudian kita tulis untuk rumus penentuan H positifnya. Kita masukkan angka yang sudah diketahui dan kita selesaikan. Akhirnya didapatkan pH-nya sama dengan 5. Sekarang bagaimana kalau ke dalam campuran ini yang pH-nya 5 ditambah dengan sedikit HCl, yaitu 5 mili 0,1 molar. Kita tentukan dulu milimol HCl yang ditambahkan. Ada 0,5 milimol. Nah, tadi ditambah dengan sedikit asam, maka asam ini akan bereaksi dengan garamnya, ion basa konjugasinya. Maka pada akhir reaksi, asamnya akan bertambah, kemudian ion basa konjugasinya akan berkurang. Berkurang dan bertambahnya berapa? Ya, ini sebanyak 0,5 milimol. Maka CH3COH akan bertambah menjadi 50,5 milimol, kemudian ion asetatnya akan berkurang menjadi 49,5 milimol. Kemudian kita masukkan untuk penentuan rumus H positifnya, langsung saja kita langsung ke angkanya. Jadi H positif sama dengan Ka kali ini, milimol asam dibagi milimol garam. Kita selesaikan, hasil akhirnya adalah 4,991. Nah, sekarang bagaimana kalau ke dalam campuran ini ditambah dengan 5 mili NaOH 0,1 molar. Kita tentukan dulu milimol NaOH-nya sama ada 0,5 milimol. Nah, adanya OH negatif maka akan bereaksi dengan CH3COH sehingga CH3COH akan menjadi berkurang, kemudian CH3COH negatif akan bertambah. Bertambah dan berkurangnya sama dengan ini. Maka untuk menentukan pH-nya, seperti tadi kita tuliskan rumus penentuan H positifnya, angkanya langsung dimasukkan, dan didapatkan pH-nya adalah 5,009. Perhatikan, di sini pH-nya 5. Ini kalau dibulatkan, karena hanya sedikit sekali, dibulatkan juga 5. Ini juga dianggap 5. Jadi relatif ditambah dengan sedikit asam maupun basa, pH-nya relatif tetap. Oke, cukup jelas? Ya, berikutnya pH larutan penyangga dengan penambahan pelarut atau pengenceran. Bagaimanakah perubahannya? Nah, ternyata tidak berubah. Nah, sekarang mengapa tidak berubah? Perhatikan persamaan untuk penentuan H positif dari larutan penyangga asam ini. Nah, perhatikan rumusan ini. pH ini berbanding lurus dengan mol asam lemah dan berbanding terbalik dengan mol garamnya. Maka banyaknya mol tersebut tidak akan berubah oleh pengaruh pengenceran. Akibatnya konsentrasi ion H positif juga tidak akan berubah. Begitu pula dengan larutan penyangga basa. Ditambah dengan air atau diencerkan, ini pH-nya praktis tetap. Coba kita lihat untuk contoh soalnya. Ada larutan penyangga HF 100 mili 0,2 molar ditambah dengan 100 mili 0,1 kF. Campuran yang terjadi diencerkan dengan menambah 800 mili air. Tentukan pH campuran dan pH campuran setelah ditambah air. Jadi kita tentukan pH campuran terlebih dahulu. Kita hitung untuk milimol HF-nya. Nah, ya, milimol HF-nya ada 0,2 kali 100 berarti 20. KF-nya berarti 0,1 kali 100 berarti 10. Kita masukkan aja langsung ke dalam rumus ini. Maka akan didapatkan pH-nya adalah 2,84. Nah, sekarang bagaimana kalau ke dalam larutan yang pH-nya 2,84 ini ditambah dengan air sebanyak 800 mili. Nah, volume larutan tadinya kan ini 100 tambah 100, 200. Sekarang ditambah dengan 800 mili, berarti volumenya menjadi 1000 mili.
Nah, maka kita bisa menentukan konsentrasi HF-nya dulu dengan volume 1000 mili. Berarti tadi milimolnya adalah 20 dibagi dengan 1000 ada 0,02. Kemudian untuk KF-nya berarti 10 dibagi 1000 ada 0,01. Kemudian untuk penentuan H positifnya kita masukkan angkanya ini. Maka didapatkan H positifnya adalah 14,4 kali 10 pangkat min 4. pH-nya ada 2,84. Jadi ternyata sama. Jadi dienserkan pH-nya praktis tetap. Oke, sudah semakin jelas. Jadi sifat larutan penyangga ditambah sedikit asam, basa maupun dienserkan pH-nya tidak berubah banyak. Oke, kita pelajari untuk kapasitas larutan penyangga. Ya, kapasitas larutan penyangga ini menyatakan kemampuan atau keefektifan larutan penyangga untuk mengatasi perubahan pH akibat penambahan asam atau basa. Ya, contoh, perhatikan, terdapat larutan penyangga asam asetat dan ion asetat. Bagaimana kalau ke dalam larutan ini ditambah HCl yang begitu banyak? Nah, tentu hal ini akan menyebabkan komponen basa konjugasi ini habis bereaksi, sehingga larutan penyangga tidak lagi mampu mempertahankan pH sistem pada kisarannya. Atau dengan kata lain, larutan penyangga mempunyai kapasitas tertentu dalam menetralisir asam atau basa yang ditambahkan ke sistem. Jadi, pada dasarnya, larutan penyangga itu memegang peranan penting untuk mempertahankan pH dalam rentang tertentu. Artinya, semakin besar kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH, semakin baik pula kualitasnya. Nah, kemampuan larutan penyangga untuk mempertahankan pH inilah yang disebut sebagai kapasitas larutan penyangga. Ada dua faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga, yaitu yang pertama, konsentrasi komponen asam dan basanya. Yang kedua adalah perbandingan konsentrasi komponen asam dan basanya. Ya, larutan penyangga itu efektif apabila perbandingan konsentrasi asam lemah dan basa konjugasinya atau konsentrasi basa lemah dengan asam konjugasinya mendekati 1. Sehingga konsentrasi H positif sama dengan Ka atau konsentrasi OH negatifnya sama dengan harga Kb-nya. Baik, kita pelajari untuk faktor yang mempengaruhi kapasitas larutan penyangga. Yang pertama, tadi dipengaruhi oleh konsentrasi komponen asam dan basanya. Semakin tinggi konsentrasi komponen asam dan basa larutan penyangga, maka akan semakin besar kapasitas larutan penyangga tersebut. Contoh, larutan penyangga ini perhatikan konsentrasinya 1 molar, pH awal 4,74. Bagaimana kalau ke dalam larutan penyangga ini ditambah dengan 0,1 mol OH negatif? Ternyata pH-nya menjadi 4,75. Yang ini konsentrasinya 0,1 molar, pH-nya sama 4,74. Kalau pada larutan ini ditambah dengan 0,01 mol OH negatif, ternyata pH-nya berubah menjadi 4,83. Nah, dengan demikian dari dua contoh ini, perhatikan, larutan CH3COH, CH3CO negatif yang 1 molar, itu mempunyai kapasitas lebih besar daripada CH3COH maupun CH3CO negatif yang 0,1 molar. Karena perubahan kisaran pH-nya ini lebih sempit daripada yang ini. Jadi ini lebih dapat mempertahankan pH atau kapasitasnya berarti lebih besar. Oke. Yang kedua adalah faktor perbandingan konsentrasi komponen asam dan basanya. Semakin kecil perubahan perbandingan komponen asam dan basa, makin besar kapasitas penyangga atau makin baik karena perubahan kisaran pH-nya lebih kecil. Contoh, perhatikan, masih contoh yang sama, ini konsentrasinya perhatikan asam dan basa konjugasinya, perbandingannya adalah 1:1. Ketika ke dalam larutan ini ditambah dengan 0,01 mol OH negatif, pH-nya berubah menjadi 4,7487 atau perubahan kisaran pH-nya adalah 0,0087. Bandingkan dengan yang ini. Ini misalnya konsentrasinya 1,5 dan asam lemahnya 0,5 molar. Berarti perbandingan asam dan basa konjugasinya adalah 3:1. Ketika ini, ke dalam larutan ini ditambah dengan OH negatif, ternyata pH-nya berubah menjadi 4,2714. Berarti perubahan kisaran pH-nya adalah 0,0114. Jadi berarti dua larutan penyangga ini, untuk larutan penyangga yang pertama ini,
mempunyai kapasitas lebih besar daripada larutan penyangga yang ini. Karena apa? Karena kisaran pH-nya lebih sempit daripada ini. Atau ini lebih bisa mempertahankan pH. Oke, sudah cukup jelas untuk kapasitas larutan penyangga? Baik, kita langsung ke contoh soal untuk soal kapasitas larutan penyangga. Untuk membuktikan yang tadi, jika diketahui ini perbandingan komponen CH3COH dan CH2COH-nya, ini 0,1, yang ini 1 molar. Nah, tadi yang 1 molar lebih bisa mempertahankan pH atau kapasitasnya lebih baik. Sekarang kita buktikan. Ya. Kita cari untuk yang 0,1 molar dulu dengan penambahan 0,01 mol OH negatif. Ya, asam lemah ini akan bereaksi dengan OH negatif. Maka pada awal ada 0,1 mol, kemudian ditambah OH negatifnya 0,01 mol, maka ini bereaksi, maka pada akhir reaksinya ada 0,09, yang ini ada 0,11. Untuk menentukan pH seperti biasa, tulis rumusnya, kita masukkan angkanya, dan didapatkan hasil akhirnya adalah 4,8319. Untuk cara langsung penentuan pH, boleh pakai seperti ini. Nah, kemudian yang kedua, kalau yang konsentrasinya 1,0 molar. 1 molar ya. Nah, perhatikan, ini berkurangnya menjadi 0,99, ini bertambahnya 1,01. Maka setelah dimasukkan angkanya didapatkan pH-nya 4,7534. Jadi tadi kapasitas B, kapasitas penyangga larutan B ini lebih besar daripada larutan yang A karena konsentrasinya lebih besar. Ya, berikutnya kita pelajari untuk larutan penyangga dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ini Bu Asih tidak banyak menerangkan. Yang terpenting coba dilihat untuk larutan penyangga dalam darah ada hemoglobin, ada asam karbonat dan bikarbonat, dan kemudian ada juga ion dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Kemudian untuk cairan di dalam sel serta cairan di luar sel ini mengandung asam dihidrogen fosfat dan monohidrogen fosfat. Silakan nanti bisa dibaca dan dicari dari sumber yang lain. Oke, seperti biasa, sebelum kita akhiri ada tugas yang harus kalian selesaikan. Silakan ditulis di buku, dikerjakan di buku tugas, kemudian diupload ke Teams. Ingat selalu batas waktu pengumpulannya. Ya, sebelumnya mudah-mudahan pemahaman mengenai pentingnya larutan penyangga dalam tubuh kita ini akan memperkuat kesadaran akan pentingnya menjaga kesehatan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang dapat menjaga keseimbangan sistem penyangga dalam tubuh. Demikian yang bisa Bu Asih sampaikan. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon dimaafkan apabila ada banyak kekhilafan dan kekurangan. Semoga bermanfaat. Tetap semangat. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.